di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari SP kami. Pertama, terkait lanjut usia. Di sini lanjut usia berdasarkan usia kronologisnya merupakan sekelompok manusia yang memiliki umur di atas 60 tahun sejak dilahirkannya. Namun di beberapa negara berkembang, khususnya di Indonesia, lanjut usia sudah dikategorikan jika seseorang memiliki usia di atas 60 tahun. Lanjut usia juga dikatakan mengalami peningkatan secara terus-menerus, dan pada tahun 2020 lanjut usia diperkirakan akan memiliki jumlah yang sama dengan balita. Lanjut usia juga dikategorikan sebagai kelompok yang memiliki risiko besar terkena berbagai penyakit, termasuk salah satunya yaitu penyakit depresi. Depresi merupakan kontributor tunggal terbesar untuk kecacatan global dan kontributor utama bunuh diri sebanyak 800.000 kasus setiap tahunnya. Menurut WHO, pada tahun 2009, prevalensi depresi pada lanjut usia di dunia berkisar antara 11 hingga 16%. Dengan begitu, depresi pada lansia kemungkinan besar akan menjadi penyebab utama beban penyakit di masa yang akan datang. Depresi tidak hanya menurunkan kualitas hidup, tapi juga mempengaruhi buruknya prognosis penyakit kronis yang diderita. Student Project ini disusun dengan tujuan dan manfaat agar pembaca dapat mengetahui dan memahami depresi pada usia lanjut meliputi pengertian, epidemiologi, etiologi, faktor risiko, patogenesis, kriteria diagnosis, diagnosis banding, manifestasi klinis, penanganan, serta pencegahannya. Definisi dari depresi. Depresi merupakan gangguan mental yang memiliki tanda berupa kehilangan minat dan kesenangan, munculnya perasaan depresi, perasaan bersalah dan rendah diri, penurunan energi, perasaan kelelahan dan kurangnya konsentrasi, nafsu makan berkurang dan sulit tidur. Menurut Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorder 5th Edition atau DSM-5, seseorang dapat dikatakan depresi apabila minimal selama 2 minggu mengalami 5 atau lebih dari 9 kriteria berikut, yaitu: pertama, penurunan minat di sebagian besar kegiatan dan terjadi hampir setiap hari. Kedua, munculnya perasaan depresi di sebagian besar waktu dan terjadi hampir setiap hari. Ketiga, perubahan tidur, baik insomnia atau hipersomnia. Keempat, perubahan nafsu makan atau berat badan. Kelima, kelelahan dan kehilangan energi. Keenam, perubahan aktivitas. Ketujuh, penurunan konsentrasi. Kedelapan, muncul perasaan bersalah atau tidak berharga. Dan kesembilan, memiliki pikiran tentang kematian secara berulang. Ada usaha bunuh diri, keinginan bunuh diri berulang tanpa rencana spesifik maupun dengan rencana spesifik. Selanjutnya adalah definisi dari lanjut usia atau lansia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Lanjut usia dibagi lagi menjadi lanjut usia potensial, yang merupakan lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa, dan lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Maka dapat disimpulkan bahwa depresi pada lanjut usia merupakan perasaan depresi beserta gejalanya yang dialami oleh seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Epidemiologi. Prevalensi depresi pada lansia di dunia diperkirakan mencapai sekitar 500 juta jiwa. Berdasarkan data dari Pusat Informasi Penyakit Tidak Menular, prevalensi dari lansia depresi sebesar 11,6%. Berdasarkan data dari Riset Kesehatan Dasar pada tahun 2013, disebutkan bahwa prevalensi lansia dengan rentang usia 55 sampai 64 tahun yang mengalami depresi sebesar 15,9%. Rentang usia 65 sampai 74 tahun sebesar 23,2% dan lansia usia di atas 75 tahun sebesar 33,7%. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Livana DKK pada tahun 2018 yang melibatkan 133 lansia di Kelurahan Bandengan, Kabupaten Kendal, didapatkan bahwa sebesar 46,9% lansia dalam status mental normal, sebanyak 41,6% mengalami depresi ringan dan 11,5% mengalami depresi berat. Hasil penelitian ini juga menjelaskan bahwa lansia yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak yang mengalami depresi daripada lansia laki-laki dengan persentase 50% pada perempuan dan 36,6% pada laki-laki. Hasil penelitian ini juga mengemukakan lansia yang masih berpasangan mengalami depresi ringan sebanyak 41,2%, pada lansia janda sebesar 50% dan lansia duda sebesar 36%. Hal ini mengatakan bahwa depresi lebih besar terjadi pada kelompok lansia yang tidak berpasangan. Hasil penelitian selanjutnya menyatakan lansia yang tidak bersekolah mengalami depresi ringan sebesar 52,4% dan depresi berat sebesar 9,5%. Sedangkan pada lansia dengan tingkat pendidikan minimal SD mengalami depresi ringan sebesar 28% dan depresi berat sebesar 14%. Data ini menunjukkan bahwa depresi lebih besar terjadi pada lansia yang tidak bersekolah. Hasil penelitian selanjutnya menyatakan lansia yang tinggal bersama dengan keluarga yang besar mengalami depresi ringan sebesar 38,2% dan depresi berat sebesar 14,5%. Sedangkan pada lansia yang tinggal bersama dengan keluarga kecil atau inti mengalami depresi ringan sebesar 48,6% dan depresi berat sebesar 5,4%. Data tersebut menyatakan bahwa lansia yang tinggal pada keluarga cenderung ramai memiliki kemungkinan depresi yang lebih besar.
Depresi merupakan suatu gangguan mental yang akan sering jumpai pada mereka yang berusia 60 tahun ke atas dengan gejala yang tidak spesifik. Perubahan pada CNS seperti aktivitas monoamin oksidase yang meningkat dan konsentrasi neurotransmitter yang menurun dapat menyebabkan depresi pada lansia. Depresi pada lansia biasanya disertai dengan masalah psikologis seperti rasa sedih, murung, susah, tidak bahagia, dan putus asa, serta masalah somatik seperti konstipasi, anoreksia, denyut nadi, dan tekanan darah yang menurun. Pada usia lanjut, kemampuan untuk beradaptasi yang memburuk dan stres pada lingkungan sering menyebabkan depresi. Adapun faktor risiko yang menyebabkan depresi antara lain yaitu usia, jenis kelamin, masalah keluarga atau pernikahan, status pendidikan, dan status sosial. Ada patogenesis sekitar 30 neurotransmitter yang diketahui dan 3 di antaranya mempengaruhi terjadi depresi yaitu serotonin, norepinefrin, dan dopamin. Ketiga tersebut terjadi di metabolisme sehingga pengukuran yang dapat dilakukan dengan penderita adalah dengan cara mengukur metabolik utama di cairan cerebrospiral yaitu 5-hydroxynitrate acid dan serotonin, ada 3 metode dan 4 hidrophenyl glycol dan norepinefrin dan homofilafik acid dan dopamin. Untuk pada penderita depresi, kadar pada metabolismenya tersebut lebih rendah dibandingkan yang tidak depresi. Beberapa penelitian terbaru umumnya menggunakan investigasi neurotransmitin yang telah berfokus pada dopamin dan inflamasi sitokin. Dunlop dan Nemerov telah mengukis bukti bahwa peran dopamin yang dapat menemukan dukungan untuk hipotesis bahwa depresi berat dikaitkan dengan keadaan dopamin yang transmisinya berkurang. Kriteria diagnosis depresi menurut CD10 dan PPDG3 yaitu ada gejala awal yang dirasakan oleh penderita depresi ringan hingga berat dan ditandai dengan hilangnya minat, hilangnya kegembiraan, mudah lelah, dan afek depresi. Adapun klasifikasi dan diagnosisnya yaitu gangguan depresi mayor, minor, distimik, bipolar 1, dan gangguan penyesuaian dengan mood depresi. Seorang lansia dapat dikatakan mengalami gangguan depresi mayor jika setidaknya terdapat 5 gejala yang menyertai yaitu kehilangan minat, cepat merasa lelah, berat badan yang naik atau turun, sulit tidur, dan cobaan bunuh diri yang terjadi secara berulang-ulang. Seorang lansia dapat dikatakan mengalami gangguan depresi minor apabila mengalami setidaknya 2 gejala dari keseluruhan gejala yang tercantum pada PPDG3. Selanjutnya, seseorang dapat dikatakan mengalami gangguan depresi distimik apabila penderita mengalami gejala seperti mood yang sedih, nafsu makan yang naik atau turun, kelelahan, tidak percaya diri, maupun merasa tidak memiliki harapan. Menurut PPDG3, beberapa manifestasi klinis pada penderita gangguan depresi yang terjadi secara berulang-ulang, yaitu seperti durasi depresi yang bervariasi, terjadi antara 3 sampai dengan 12 bulan, depresi dipicu oleh adanya stresor, dan diketahui gangguan depresi lebih sering terjadi pada lansia dengan jenis kelamin perempuan dibandingkan dengan pria. Selanjutnya adalah differential diagnosis. Depresi juga dapat disertai dengan gangguan kognitif sementara yang sering disebut sebagai pseudodemensia yang dapat meniru demensia. Maka saat membuat diagnosis depresi pada pasien lanjut usia, itu penting untuk mempertimbangkan demensia sebagai diagnosis banding yang mungkin. Meskipun tidak mutlak, tetapi sifat defisit kognitif dapat membantu membedakan depresi dari demensia. Pasien dengan depresi memiliki latensi respon yang lama, sedangkan pasien dengan penyakit Alzheimer itu merespon dengan latensi normal. Banyak pasien depresi yang dirujuk karena terjadi penurunan kognitif, yang salah satu penyebabnya bisa diakibatkan oleh masalah kejiwaan. Pada suatu penelitian, didapat pada pasien dengan gejala depresi yang khas, banyak membuat keluhan aneh yang dijelaskan sebagai depersonalisasi dan derealisasi, sehingga dipertimbangkan diagnosis banding sebagai penyakit neuropsikiatri seperti delusi rasa bersalah atau sindrom Cotard, yang keduanya berkembang selama perjalanan penyakit. Tata laksanaan. Pertama ada antidepresan atau SSRI yang menggunakan citalopram dan sertralin. Itu memiliki side effect yang sedikit. Untuk antidepresan sendiri lebih baik dibandingkan anti-anxietas atau antipsikotik dalam sebuah penelitian, karena antidepresan memiliki prognosis yang baik dan juga side effect yang lebih sedikit. Untuk anti-anxietas sendiri ternyata lebih buruk dibandingkan non-farmakologis atau CBT, di mana CBT mengajarkan coping with depression. Hal tersebut valid di mana populasi 43 peserta dengan kuesioner berupa Geriatric Depression Scale pada pasien yang setelah mendapatkan CBT menunjukkan angka penurunan depresi yang sangat signifikan. Yang terakhir ada problem solving terapi, itu bagus untuk jangka lama, terutama untuk pasien dengan depresi subdepresi. Contohnya adalah pada nyeri pada pasien, di mana pasien tersebut mengeluhkan nyeri karena nyeri tersebut mengganggu aktivitasnya, mengganggu fungsi sosialnya, dan juga mengganggu banyak hal pada pasien tersebut. Di mana setelah PST, di mana nyeri diatasi, pasien akhirnya depresinya menurun. Selanjutnya adalah komplikasi. Kita ketahui bahwa depresi pada lansia merupakan masalah kesehatan yang memiliki tingkat permasalahan yang tinggi di masyarakat, yang dapat menimbulkan efek yang sangat besar pada kesehatan apabila disertai dengan penyakit penyerta atau komorbid yang kronis. Prevalensi depresi akan meningkat sekitar 50% pada pasien dengan penyakit kronis. Depresi dapat memberikan dampak yang buruk dengan kondisi dan prognosis kesehatan pada lansia. Di antaranya, depresi dapat meningkatkan risiko hipertensi. Depresi dapat meningkatkan risiko
penyakit arteri koroner sebesar 1,5 sampai dengan 2 kali. Kemudian depresi dapat menghambat sekresi sel Langerhans pankreas sehingga menurunkan kemampuan pengaturan metabolisme glukosa pada pasien diabetes sehingga menyebabkan risiko kematian menjadi meningkat. Kemudian depresi pada penyakit kardiovaskuler pada orang tua berkaitan dengan gangguan pada faktor variabilitas denyut jantung, peradangan kronis sistemik, disfungsi sumbu hipotalamik hipofisis adrenal atau HPA, dan disfungsi endotel. Yang selanjutnya adalah pencegahan. Terdapat beberapa cara untuk mencegah timbulnya gangguan dan gejala depresi pada lansia. Pencegahan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu pencegahan melalui psikoterapi dan pencegahan melalui aktivitas fisik dan olahraga. Psikoterapi singkat yang dapat dilakukan sebagai langkah pencegahan depresi pada lansia antara lain seperti cognitive behavior therapy, competitive memory training, problem solving therapy, problem adaptation therapy, dan reminiscence group therapy. Selain psikoterapi itu, juga aktivitas fisik dan olahraga ini seperti yoga bisa mencegah terjadinya depresi. Namun, pada lansia yang mengalami kerapuhan atau frailty akan sulit dalam melakukan aktivitas fisik dan olahraga, sehingga diperlukan adanya pengawasan dari orang lain, bahkan membutuhkan seorang instruktur, sehingga kejadian jatuh ataupun cedera dapat diminimalisir. Yaitu prognosis dari depresi pada usia lanjut, di mana prognosis dari depresi pada usia lanjut hampir sama dengan depresi yang dialami pada usia muda. Namun kesembuhan pada depresi usia lanjut membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dicapai. Apabila tidak mendapatkan penanganan yang tepat, depresi pada usia lanjut dapat diderita hingga bertahun-tahun. Hal tersebut tentunya berdampak pada kualitas hidup yang menurun, mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas fisik dan sosial, ketidakpatuhan terhadap terapi yang dijalani, dan terjadi peningkatan pada angka morbiditas dan mortalitas akibat bunuh diri dan penyebab lainnya. Selain itu, terjadinya peningkatan angka penggunaan rumah sakit dan outpatient medical service. Kesimpulan, depresi pada usia lanjut merupakan perasaan depresi beserta gejalanya yang dialami oleh seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Perubahan sistem saraf pusat dan konsentrasi neurotransmitter yang menurun seperti serotonin, norepinefrin, dan dopamin dapat mempengaruhi terjadinya depresi. Adapun faktor resikonya yaitu usia, jenis kelamin, masalah keluarga atau pernikahan, pendidikan, dan status sosial. Manifestasi klinis berupa perubahan fisik yang beragam, perubahan pola pikir dan pola perilaku, serta perasaan atau suasana hati yang berubah-ubah. Penata laksanaan farmakologi untuk obat yaitu ada obat antidepresan dan antiansietas, dan untuk intervensi farmakologi yaitu cognitive behavioral therapy dan problem solving therapy. Pencegahannya dapat melalui psikoterapi dan aktivitas fisik seperti olahraga.